Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru yang kami hormati, untuk memudahkan perubahan data di Dapodik, berikut akan kami sampaikan tutorial bagaimana cara melakukan perubahan, khususnya untuk perubahan KGB dan pangkat atau golongan. Langkah pertama, seperti biasa, Bapak Ibu buka dulu browser. Ini saya contohkan untuk browsernya adalah Google Chrome. Nanti kalau tampilan Bapak Ibu tidak seperti ini ya tidak masalah. Kalau seperti ini ya pilih aja salah satu. Kemudian di bagian URL-nya ini Bapak Ibu ketikkan data smkn4solo.sch.id, kemudian enter. Nah, setelah muncul seperti ini, Bapak Ibu masukkan username dan passwordnya. Untuk username yang digunakan adalah email yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk membuka info GTK. Sebagai contoh, ini akan saya buka untuk akun saya. Ini emailnya. Nah, setelah Bapak Ibu ketikkan username dan password, klik aja masuk. Ini kalau Bapak Ibu menggunakan laptopnya sendiri bisa disimpan, kalau tidak ya di never juga tidak apa-apa. Kemudian setelah tampil seperti ini, Bapak Ibu klik saja di nama PTK-nya ini. Tunggu beberapa saat. Nah, kemudian ini adalah tampilan awal selamat datang di aplikasi Dapodik 2023D. Ini kalau jenengan ngersake membaca silahkan bisa dibaca. Kalau tidak langsung di close saja atau tutup. Langkah berikutnya, Bapak Ibu masuk pada menu GTK di sebelah kiri ini ya. Klik di GTK. Kemudian pilih guru. Kalau muncul info sukses error dan seterusnya ini, klik OK aja. Langkah berikutnya, Bapak Ibu klik pada nama Bapak Ibu. Kemudian klik ubah. Kemudian setelah itu, di bagian data rincian GTK atas nama Bapak Ibu masing-masing nanti, ini ada banyak sekali, atau Bapak Ibu bisa menggunakan drop down list yang ada di sini. Misalkan ini sebagai contoh ya, ini ada beberapa poin ya. Ini contoh yang terkait dengan sertifikasi, itu nanti ada dua, yaitu gaji berkala dan kepegawaian. Ini kita contohkan untuk yang gaji berkala. Jadi kita klik gaji berkala. Nah, di sini akan muncul daftarnya nih Bapak Ibu. Nanti kalau kurang lebar ini bisa letakkan di sini, ditarik ke atas untuk memperlebar bisa. Tapi saya sarankan untuk Bapak Ibu yang membukanya menggunakan laptop, usahakan menggunakan mouse, karena nanti kalau Bapak Ibu tidak menggunakan mouse untuk menggeser ini terkadang tidak mau digeser ke atas bawah kalau hanya pakai pad yang ada di laptop. Jadi harus pakai mouse. Kemudian langkah berikutnya untuk gaji berkala, Bapak Ibu bisa mengecek riwayat gaji berkala Bapak Ibu urut
tanya, mungkin di sini tampilannya tidak urut, tapi Bapak Ibu kan bisa ngecek ya. Misalkan saya itu mulai dari 3A-nya, ini 2010. Kemudian setelah itu ada 2012, 2014, 16, kemudian ini di tahun 2019, kemudian 2021, 2023. Nah, ini berarti untuk yang terbaru sudah masuk. Nah, kalau misalkan yang terbaru belum masuk, Bapak Ibu bisa langsung klik pada bagian tambah ini. Klik tambah. Kemudian di sini Bapak Ibu isikan sesuai ketentuannya, misalkan golongannya, misalkan pangkat atau golongan, kemudian nomor SK-nya. Ini untuk pengisiannya Bapak Ibu double klik, kemudian ketik manual aja. Ya, nomor SK-nya. Kemudian setelah itu, ini sebagai contoh saja, nanti masukkan nomor SK, kemudian di sini ada tanggal SK-nya, Bapak Ibu isikan, ini hanya contoh nanti. Kemudian TMT-nya, kemudian masa kerja, Bapak Ibu bisa inputkan, misalkan berapa di situ. Kemudian di sini bulannya rata-rata 0 ya. Kemudian di sini Bapak Ibu ketikkan gaji pokok terbaru sesuai dengan nominal yang tertera di SK gaji berkala Bapak Ibu. Nah, pastikan setelah Bapak Ibu mengisi semua, kemudian nanti diklik simpan. Cirinya, kalau nanti sudah tersimpan, tidak ada tanda ini Bapak Ibu. Tanda merah-merah di pojok-pojoknya ini sudah nggak ada, berarti sudah tersimpan. Kalau Bapak Ibu ngecek kok masih ada yang merah, ini berarti belum tersimpan. Ini karena saya tidak menyimpan, karena ini yang contoh ya, maka ini tidak saya simpan. Jadi nanti langkah terakhir adalah klik simpan. Kemudian nanti ini kalau misalkan hanya contoh ini enggak saya simpan, saya ginikan aja, saya refresh misalkan. Kemudian saya kembali ke yang tadi ya, di gaji berkala saya tadi. Maka data yang baru saya inputkan tadi tidak akan muncul di sini. Nah, setelah Bapak Ibu refresh cek, oh yang terbaru sudah masuk, maka berarti itu sudah tersimpan. Kemudian jika gaji berkala sudah, Bapak Ibu bisa menambahkan yang lain, misalkan yang nanti untuk acuan ya di Dapodik itu selain gaji berkala adalah riwayat kepangkatan. Nah, riwayat kepangkatan Bapak Ibu bisa menuliskan di sini nanti sama seperti gaji berkala tadi. Kalau belum ada, Bapak Ibu bisa tinggal klik tambah. Kemudian misalkan pangkatnya terakhir kan ini 3C, misalkan jadi 3D. Nomor SK diisikan, tanggal SK, TMT dan seterusnya. Nanti kalau sudah jangan lupa disimpan. Setelah disimpan, coba di refresh seperti tadi. Sebenarnya tanpa harus di refresh, tidak apa-apa Bapak Ibu, cuma ini untuk meyakinkan saja. Bapak Ibu bisa kembali ke riwayat pangkat tadi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek. Oh, sudah masuk semua, berarti sudah tersimpan. Demikian Bapak Ibu, khususnya untuk bagaimana cara melakukan perubahan berkala dan pangkat. Bapak Ibu bisa melakukan perubahan yang lain di sini, ya. Riwayat karir guru dan lain sebagainya nanti silahkan diinputkan sendiri. Caranya sama. Hanya saja nanti kalau ada masalah bisa menghubungi kami untuk teknik pengisiannya. Demikian Bapak Ibu untuk
tutorial bagaimana melakukan perubahan berkala dan riwayat kepangkatan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.